Baik, kita kembali ke bab 2. Tadi di awal sudah kita bahas sama-sama tentang hasil asesmen nasional, juga eh, dimensi dan indikator pada rapor pendidikan ya. Kemudian di bab 1 tadi kaitannya dengan Merdeka Belajar, juga sedikit mengulas tentang identifikasi, refleksi, dan benahi dalam penyusunan perencanaan berbasis data gitu ya. Nah, sekarang di bab kedua ini diharapkan peserta dapat memahami definisi, kerangka, dan struktur profil pendidikan, memahami indikator dalam profil pendidikan. Jadi kita sedikit flashback ya, juga mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan. Nah, ini catatan untuk pendidikan kesetaraan, nanti ada sedikit eh, berbeda gitu ya dengan rapor pendidikan pada pendidikan formal gitu, tapi tidak jadi masalah karena kita punya eh, cara lain dalam pelaksanaan perencanaan berbasis data. Pada agenda pertama di bab 2 ini kita akan memahami definisi dan kerangka serta struktur profil pendidikan. Sebelumnya kita samakan dulu nih persepsinya. Kalau profil pendidikan itu adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Nah, kalau rapor pendidikannya itu adalah indikator-indikator yang terpilih dari profil pendidikan. Jadi, profil pendidikan itu bisa jadi seluruh indikator yang ada di dalam 5 dimensi A sampai E tadi itu di dijabarkan secara komprehensif gitu ya. Tapi kalau di rapor pendidikannya itu merefleksikan prioritas yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan sebagai perbandingan nilai indikator antar tahun biasanya. Nah, itu aksesnya dari platform rapor pendidikan yang di sesi awal tadi sebelumnya itu di sesi pertama kita buka platform rapor pendidikan untuk melihat profil wilayah seperti itu. Profil pendidikan sendiri itu adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan dengan perencanaan berbasis data gitu ya. Nah, profil pendidikannya itu yang di eh, sesi sebelumnya, di bagian sebelumnya itu kita bicara tentang identifikasi, refleksi, dan benahi IRB ya dalam rangka menentukan program kegiatan untuk penyelesaian akar masalahnya gitu. Nah, ini ada miskonsepsi bukan apa namanya? Ada miskonsepsi lah gitu bisa bilang. Profil pendidikan bukan perangkat untuk menghukum atau mencari siapa yang salah, bukan memperingatkan satuan pendidikan dan daerah bahwa ini yang harus dilakukan, ini yang harus dikerjakan gitu. Bukan juga untuk membandingkan pencapaian antar daerah dan antar satuan dan juga bukan menjadi tambahan beban dokumen administratif. Jadi jangan dianggap ini jadi diwajibkan gitu. Bukan, ini lebih kepada rekomendasi untuk perbaikan pembelajaran di daerah maupun satuan pendidikan. Dasar hukumnya itu di PP nomor 7 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 dan 48 gitu ya. Eh, Garis besarnya adalah untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan menengah dilaksanakan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan sebagai evaluasi sistem untuk peningkatan mutu layanan pendidikan. Jadi kalau di PP sebelumnya, PP nomor eh, 10, maaf, PP nomor 17 tahun 2010, itu kan evaluasi dari hasil belajar peserta didik. Nah, kalau di P57 2021 itu evaluasinya sistemnya gitu. Kemudian di Permendikbud nomor 9 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi menjelaskan jenjangnya yang dipakai itu di PAUD dan Dikdas, juga Dikmen.
dan penyesuaian kebijakan perencanaan program untuk peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Juga di pasal 28 itu untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan akar masalah untuk rumusan perbaikan dalam perencanaan program untuk mengatasi akar masalahnya. Kalau profil pendidikannya ini secara general ya. Jadi kalau profil pendidikan itu semua indikator itu ada, dan indikator-indikator yang ada itu sumber datanya bisa dari hasil asesmen nasional, bisa dari eh, Senas, Dapodik, dan seterusnya. Dipakai data-data itu untuk menampilkan profil pendidikan di satu daerah gitu sebagai penyempurnaan rapor mutu sebagai laporan hasil evaluasi sistem pendidikannya gitu. Pertama, single source of data itu sebagai data analisis, perencanaan, dan tindak lanjut. Kemudian sebagai alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Kemudian juga untuk pengukuran evaluasi sistem pendidikan, menjadi sumber data untuk perencanaan dan meringankan beban administrasi sistem pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal gitu. Jadi ini udah satu tampilan utuh profil pendidikan di satu daerah ataupun satuan pendidikan itu untuk melihat apa saja yang perlu diidentifikasi, refleksi, dan benahi gitu. Kalau profil pendidikannya sendiri, nah tadi ya sumber datanya ya. Sumber datanya itu tadi dari asesmen nasional, AKM, survei karakter, dan Sulingjar, juga dari Dapodik, data pendidikan Kementerian Agama, platform digital guru kepala sekolah, tracer study untuk SMK, data GTK dan BPS, dan lain-lain gitu. Itu menjadi laporan evaluasi gitu, berbentuk profil untuk satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Jadi sangat-sangat komprehensif profilnya itu. Nah, rapor itu hanya bagian kecil dari profil. Nah, bagian kecil dari profil ya. Maksudnya tadi kan banyak indikator ya dari dimensi, kemudian ada indikator level 1, level 2 sampai level 3. Itu kemudian ditarik kesimpulan untuk perbaikan di rapor satuan pendidikan. Nah, bentuk evaluasinya tadi eh, kalau bicara tentang perencanaan berbasis data ya, itu kan sama saja dengan evaluasi diri internal atau evaluasi diri satuan pendidikan gitu, dan evaluasi diri Pemda itu. Kalau di formal mungkin sudah lebih dulu mengenal EDS gitu, evaluasi diri sekolah gitu. Kalau kita mungkin evaluasi diri satuan pendidikan. Nah, ini yang bisa dipakai untuk merencanakan rencana kerja tingkat satuan pendidikan. Kemudian evaluasi tadi evaluasi internal ya. Kalau eksternalnya untuk daerah itu untuk standar pelayanan minimum dan kepentingan reakreditasi sekolah gitu, dan insentif kinerja sekolah untuk bos kinerja. Nah, nanti juga BOP kinerja 2023 akan ada ya. Tapi dari mana ketetapannya itu mohon menunggu peraturan yang akan ditetapkan untuk Juknis, BOS, dan BOP. Kita flashback di dimensi dan indikator indikator yang tadi ya. Jadi kalau disandingkan dengan 8 standar nasional itu ada mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, sampai dengan standar sarana prasarana, itu terbagi dalam 3 aspek: output, proses, dan input. Nah, di sini penempatan dimensi ini bukan tanpa alasan. Juga kenapa prosesnya itu output dulu gitu, baru input gitu. Karena kalau ini cara membacanya seperti ini, kita akan mencapai output standar kompetensi lulusan yang diukur dari asesmen nasional tadi. Itu kan asesmen kompetensi minimum, literasi, numerasi, dan karakter gitu kan. Nah, untuk memenuhi output ini ketercapaiannya yaitu dilihat dari mutu
dan relevansi hasil belajar peserta didik serta pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, dimensi A ini itu banyak dipakai oleh satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan. Tapi untuk pemerataan pendidikan ini eh, konteksnya untuk daerah. Jadi dimensi yang dipakai satuan pendidikan itu hanya yang dimensi A untuk standar kompetensi lulusan. Nah, untuk mencapai ini, kita tentunya berproses ya. Di antaranya ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Itu masuk di dimensi D, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Juga ada dimensi E, pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, kemudian untuk eh, mendukung proses ini, tentunya harus ada input yaitu di standar GTK, standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana. Masuknya itu di dimensi C, kompetensi dan kinerja GTK. Jadi dibacanya dari outputnya dulu, apa yang mau dicapai, bagaimana proses dalam rangka mencapai ini, dan apa yang diperlukan di input untuk menunjang prosesnya gitu ya. Nah, itu tadi sekilas lagi tentang dimensi dan indikator. Jadi tiap dimensi itu terdiri dari beberapa indikator level 1 dan di bawahnya indikator level 1 ada beberapa indikator level 2 dan bisa terus ke bawah apabila kita mengidentifikasi untuk menemukan akar masalah. Nah, yang perlu ditekankan kalau misalkan kita mau menemukan permasalahannya itu akar masalahnya perlu dicari gitu. Sehingga akar masalah ini ketika terpenuhi maka akan tercapailah hasil yang diinginkan gitu. Jadi kalau kita telusuri dari dimensi indikator level 1 harus dipenuhi di indikator level 2 dan seterusnya. Misalkan kalau kualitas layanan atau misalkan capaian yang mau diambil di outputnya adalah eh, literasi gitu ya. Maka literasi bisa jadi di indikator level 1 itu adalah pemenuhan kualitas pengajaran, misalkan seperti itu. Nah, untuk kualitas pengajaran yang baik, maka ada subindikator atau indikator level 2 yang harus dipenuhi. Nah, ini akar masalah yang harus diselesaikan dalam rangka menunjang indikator level 1 dan mencapai capaian di dimensi pada rapor pendidikannya gitu. Nah, strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau dilihat outputnya, itu kan capaian pembelajaran siswa ya, berkualitas. Kemudian di bawahnya itu ada dimensi mutu, relevansi, dan hasil belajar murid ya. Dimensi A, yaitu ada level 1, level 2, level 3. Juga pemerataan pendidikan yang bermutu, biasanya ini di daerah dimensi B. Kualitas prosesnya ada di dimensi D, juga sebagian di dimensi E. Dan inputnya di PTK itu di dimensi C, kualitas sumber daya manusia sekolah, input, proses, output. Kita mungkin cepat-cepat aja ya, memahami indikator dalam profil pendidikan. Nah, tadi kan indikator-indikator dan dimensinya sudah dijabarkan ya, juga aspek input, proses, dan output. Mungkin gambaran besarnya seperti ini. Agak jelimet, tapi kalau dipilah berdasarkan warna untuk memudahkan, warna terangnya adalah input, yang gelap adalah output. Nah, warna yang medium ini adalah prosesnya. Jadi inputnya adalah pertama karakteristik kepala sekolah, kualifikasi, kompetensi, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai. Juga pengelolaannya, pelibatan warga sekolah, pengelolaan program anggaran, dan terusnya itu mendukung proses, program, dan kebijakan pembelajaran di sekolah. Jadi visi misinya berpusat pada murid, manajemen berorientasi pada mutu, dan seterusnya. Ini yang menjadi proses daripada input ini gitu. Dan input ini juga berpengaruh pada proses refleksi guru dan perbaikan pembelajaran. Nah, untuk pendukungnya itu juga dari karakteristik guru dan sarana prasarana sekolah. Iklim sekolah menjadi proses yang
berdampak daripada input karakteristik guru gitu. Jadi guru-guru yang berkualifikasi, kompetensi dan memiliki sikap dan keyakinan yang baik itu akan menciptakan iklim sekolah yang kondusif, secara iklim keamanannya baik, inklusivitasnya juga terjaga, kebinekaannya, kesetaraan gender, dan berdampak pada praktik pembelajaran yang juga baik. Nah, input, proses, dan outputnya itu terskema secara baik sehingga hasil belajarnya itu dilihat dari literasi, numerasi, karakter untuk general di satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, jenjang SD, SMP maupun SMA sederajat, dan keterserapan lulusan, pendapatan lulusan, kompetensi lulusan ini untuk SMK, karena SMK itu salah satu tujuan yang dicapai adalah kompetensi keterampilannya gitu. Jadi seberapa terserap lulusan SMK di dunia kerja. Jadi ini bisa dipakai di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk pendidikan formal maupun non formal. Nah, ini adalah contoh indikator pendidikan dasar dan menengah level 1 untuk area output. Dimensinya mutu dan relevansi hasil belajar. Indikator level 1-nya literasi, numerasi, karakter, pemerataan pendidikan yang bermutu dimensinya. Indikator level 1-nya kesenjangan gitu kan. Jadi yang warna terang ini ada di level satuan pendidikan. Tapi kalau yang warna gelap ini di level daerah untuk pembenahannya gitu. Kemudian dimensi D, kualitas pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan seterusnya. Yang untuk level daerah adalah yang berwarna gelap, yang berwarna terang itu di level daerah juga, satuan pendidikan juga bisa. Dan di area output, dimensi C dan E, mulai dari proporsi GTK bersertifikat, partisipasi warga sekolah, sampai pemanfaatan TIK juga menjadi indikator level 1 gitu ya. Nah, ini yang merah ada kehadiran guru di kelas, itu belum ada datanya gitu. Karena absensi atau presensi itu kan masih di level satuan pendidikan dan belum terarsipkan di e-office gitu ya, atau di perangkat di data cloud system gitu ya. Jadi kita belum tersedia di rapor 2022. Nanti kalaupun ada kehadiran guru, rekam kehadirannya masuk ke dalam sistem, ini bisa jadi salah satu indikator untuk area input gitu ya. Untuk yang tadi panduan membaca hasil asesmen itu bisa diunduh di sini. Bapak Ibu bisa masuk ke laman web ANBK, unduh buku panduan capaian hasil asesmen nasional untuk pendidikan. Nah, di panduan tadi ya ini yang di awal ya, di sesi tayangan awal itu ada makna-makna pewarnaan merah, kuning, hijau, dan biru gitu ya. Sudah dijelaskan. Juga mengetahui cara menghitung indeks literasi numerasi. Mungkin perhitungannya ini agak apa ya? Nggak terlalu rumit sih karena angkanya itu dari persentase murid di satuan pendidikan dikalikan bobot gitu. Dikalikan bobotnya. Sehingga tercapailah indeks literasi numerasinya. Dan itu sudah dikategorikan dengan warna-warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kalau Bapak Ibu bisa mengakses ya dengan catatan litnumnya, AKM-nya, survei karakternya di atas partisipasi di atas angka 85% tingkat partisipasinya, itu silakan coba diunduh rapor pendidikannya. Itu ada format file unduhan Excel gitu yang memiliki fungsi berbeda gitu. Ada rangkuman ketercapaian dan detail seluruh level yang digunakan untuk menganalisa secara mendalam di tiap indikator. Nah, ini contoh platform rapor pendidikan ya. Ini contoh platformnya.
ada definisi operasional, indikator, definisi label. Jadi ini memudahkan untuk membaca sih sebetulnya. Cara mengakses rapor pendidikan ya tentunya harus memiliki akun belajar.id baru bisa mengakses rapor pendidikan. Kalau belum punya, coba dulu dicek karena memang ada beberapa satuan pendidikan yang belum akses belajar.id gitu. Nah, ini tampilan platform rapor pendidikannya ya. Ini contoh laman ringkasan. Jadi ada beberapa langkah gitu. Pertama, akses ringkasannya dulu di berandanya gitu. Ini ada mutu hasil belajar peserta didik, gambarannya seperti ini gitu. Nanti kalau di sini nanti capaian Bapak Ibu di satuan pendidikannya kelihatan apakah masih kuning, hijau, biru, atau perlu intervensi merah gitu kan. Itu bisa terlihat di sini. Kedua, setelah melihat ringkasan, bisa dilihat tampilan ini, mulai dari mutu hasil belajar, kualitas proses pembelajaran, kompetensi dan kinerja guru, dan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel gitu. Jadi dimensinya sudah dibagi di 3 kategori ini. Bagian kedua, akses mutu hasil belajar bisa melihat capaian kemampuan literasi dan numerasi serta proporsi tingkat kemampuan peserta didik dalam indeks karakternya gitu. Terus akses mutu pembelajarannya dapat membandingkan nilai satuan pendidikan Bapak Ibu dengan satuan pendidikan yang setara di daerah maupun di tingkat nasional. Nah, satuan pendidikan setara itu maksudnya apa? Satuan pendidikan yang memiliki profil daerah sama seperti satuan pendidikan Bapak Ibu. Misalkan, satuan pendidikannya ada di daerah pesisir, maka yang daerah pesisir dengan karakteristik desa kotanya, urban ruralnya tadi ya, dengan tingkat ekonomi sosialnya itu sama, Bapak Ibu di level yang mana indeks kualitas pembelajarannya gitu. Nah, itu bisa dibandingkan untuk melihat rata-ratanya gitu. Oh, ternyata masih tersesuaikan karena rata-rata nasional untuk satuan pendidikan yang ada di wilayah seperti ini itu di angka sekian gitu dan itu perlu intervensi. Kemudian ke akses kompetensi kinerja GTK seperti ini bisa melihat tingkat kompetensinya berdasarkan sertifikasi, kehadiran dan nilai UKG, juga melihat perkembangan mutu dengan program guru penggerak gitu ya pelatihannya. Dan akses pengelolaan sekolah partisipatif di sini dimensi kelima itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana partisipasi warga sekolah komite gitu ya untuk memanfaatkan sumber daya sekolah untuk pemanfaatan TIK, administrasi dan seterusnya. Dan keenam baru ini kita bicara unduh laporan. Ini kalau diunduh nanti tampil semua indikator yang perlu dibenahi oleh satuan pendidikan gitu. Dan juga di bawahnya ada unduh rekomendasi PBD. Nah, di sini unduh rapor. Ini bentuknya nanti rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi ada indikator A level 1 sampai level 2 gitu ya. Dimensi C, gurunya seperti apa gitu. Itu kelihatan capaiannya merah, kuning, hijau, atau biru gitu. Nah, yang perlu diintervensi ini yang merah-merah ini nih. Dan ini sifatnya hanya untuk membaca, menerjemahkan profil satuan pendidikan Bapak Ibu. Nanti baru masuk ke PBD. Ini pembenahannya seperti apa gitu. Ini PBD-nya nanti sudah otomatis. Jadi tadi Bapak Ibu sudah mengunduh rapor pendidikan. Kalau mengunduh rekomendasi PBD, yang merah-merah tadi itu udah direkomendasikan di PBD-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngunduh, dilihat mana yang perlu direkomendasi untuk pembenahan, itu yang dimasukkan ke dalam Arkas nanti. Namun sedikit prihatin sih karena di sini kalau Bapak Ibu tingkat partisipasi AN-nya di atas angka 85% itu bisa kemungkinan besar bisa akses rapor pendidikan ya. Tapi kalau jenjang paket A-nya masih
belum mencapai 100% atau bahkan tidak ada. Paket B-nya juga tidak ada yang bisa mencapai 100%, katakanlah seperti itu gitu. Itu akan sulit mengakses rapor pendidikan karena apa? Rapor pendidikan itu adalah agregasi dari nilai-nilai yang dicapai dari hasil asesmen nasional gitu. Kalau nilai partisipasinya aja masih di bawah angka 85%, otomatis datanya tidak akan cukup untuk menggambarkan profil satuan pendidikan gitu ya. Begitupun dengan survei lingkungan belajar gitu. Itu juga mempengaruhi data karena tanpa mengikuti asesmen nasional dan Sulingjar, maka data profil wilayah juga data rapor mustahil untuk bisa ditampilkan seperti itu. Permasalahannya mungkin tadi udah dijelaskan ya. Nah, kita lihat di sini di buku pedoman rapor pendidikan, data yang bersumber dari asesmen nasional di satuan pendidikan saya bertulis data tidak memadai itu. Maknanya apa? Berarti eh, partisipasi minimum untuk melihat hasilnya itu di bawah 85%. Kan maksimal 30% untuk paket A, 45%, 45 orang untuk paket B dan C gitu ya. Nah, kalau di partisipasinya hanya 26 peserta didik, maka angkanya kurang dari 85%. Nah, kalau paket B-nya kurang dari 38 orang gitu, maka tingkat partisipasinya di bawah total 85% gitu. Makanya ini adalah threshold untuk bisa mengakses rapor pendidikannya. Solusinya ya mau tidak mau kita harus menggunakan evaluasi diri satuan pendidikan yang saat ini sedang kita coba kembangkan. Mohon ditunggu pada tayangan berikutnya.